Ada telepon dari siapa yang kayaknya nih, wah ini bakal nyuruh nikah. Ayah sama ibu. Jadi di setiap ngomong apapun ujungnya akan suruh nikah. Iya, kayak misalnya Neng sakit, Ah. gak enak badan. Terus kayak, ya tuh makanya nikah gitu. Supaya nggak sakit. Biar ada yang jagain. Alif, Rais, Ilham. Itu pada curhat ke kosan. Rais apaan? Apa? Curhat apa Rais? Yang ini, Cing. Di lo merasa terganggunya kenapa? Sehingga Karena- kayaknya, wah kalau gue dia nelpon ntar disuruh. Udah Nih. bingung mau alasan apa lagi. Kadang gak punya pacar, Neneng. Lu kok nggak punya mulu? Sehingga, makanya kan Neneng dari terakhir kita syuting, Neneng bilang kenalin atuh, Cing. Lo terlalu, ya. Emang nggak? Terlalu apa? Giniin terusin, nanti orang berspekulasi. Jangan dipotong, ya jangan gitu. Udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Neneng Wulandari Garut. Yeay. Namanya nggak lengkap ya, Neneng Wulandari. Dari mana? Dari mana aja sekarang? Iya. Dari Jaksel. Lo tinggal di sini sekarang? Di Antasari. Anjay. Winglock. Jangan gitu. Ya. 7 juta. jangan gitu, tapi tetap jangan bisa 7 juga. juta, ya. Tetap bisa, jangan. Iya, Jangan. Di Antasari lo tinggal? Winglock, Cing. Pernah Winglock nggak? Winglock tuh apa sih? Winglock Tempat dimsum. makanan. Iya. Winglock tahu? Ya tahu dengar namanya. Yang dekat hotel gede-gede itu. Goodrich. Iya. Ya, itu. Sebelah mananya? Di Pemul Kemang. Pokoknya sejajaran Winglock deh. Di situ loh. Enggak di Winglocknya? Winglocknya. Kayak kalau itu kan shift 3 ya, berarti saya di situ. Karena 24 jam. Enggak, di sejajaran ada gedung warna kuning. Nah, itulah kosanku, Cing. Kayaknya kalau lewat flyover kelihatan deh gedung warna kuning. Gedung itu adalah kos-kosan. Iya. Kayak apartemen-apartemen gitu. Iya, tapi nggak apartemen. Kalau apartemen kan ada dapurnya. Nah, yang dapurnya tetap dapur bersama. Satu lantai misalnya. Satu lantai, cuman mezanin gitu dalam kamarnya. Jadi di atas kasur, di bawah tempat apa? Ya. Apa Di sih bawah namanya? kolongnya lah. Iya. Iya, itu Di tempat atas kasur, TV. di bawah kolongnya. Ada tangganya gitu di dalam kamar. Oh, Mezanin, Cing. iya. Di bawahnya apa? TV dan TV. sofa. Kasur? Kasur di atas. Kasur di atas. Ini di dalam kamarnya. Iya. Dalam gedungnya tuh bentuknya gimana? Kayak ada lobinya, Iya, lobby, terus lift. terus nggak usah wish, Bang. Iya. Abah dapur bersama baru masuk ke kamar. Dapur bersama per lantai. Per lantai. Oh, apa begitu? Hah? AC 3 kali ya. AC 3? Enggak, satu AC. Oh. Satu. Karena mungkin letaknya aja kali strategis kemana-mana dekat. Jadinya harganya lumayan Mahal lah itulah. Iya, tapi kan Udah ada yang dalam dapat dapur, dapat kamar mandi juga. Tapi Kamar udah- mandi bersama. enggak dong. Kalau itu kayak bukan Ya, kayak pesantren berarti. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Airnya di luar. Ngambil dari ember ya. Airnya di luar ya. Apa? Water heater, Ah. ada terus dibersihin seminggu 2 kali, terus udah laundry, udah listrik, air minum. Udah Oh, semua. pelayanan itunya yang apartemen nggak ada ya. Iya. Kalau apartemen kan kalau gitu ya nyewa aja sendiri. Iya, listrik bayar lagi. Kalau ini udah enggak, listrik udah enggak bayar. Bawa apa aja boleh. Kalau bawa anjing kayaknya nggak boleh deh, Cing. Maksud gue listrik. Dalamnya tuh apa aja? Oh, boleh. Ada Bahkan dispenser, ada kulkas. Ada yang kulkas udah dapet, TV udah dapet. Terus bahkan ada yang ngecas skuter listrik boleh. Di Sepeda mana? listrik. Dibawa ke atas. Di kamar bisa. Di kamar lo doang. Enggak, di kamar orang. Enggak, Tadi lihat ada semua. orang punya skuter listrik gitu. Dia boleh ngecas walaupun wattnya tinggi. Oh. Boleh. Jadi pantas lah harganya segitu. Iya. Ah. Itu, Cing. Garut udah lama gak ke Garut. Enggak. Kenapa ada Neng disuruh nikah. Males, Neng. disuruh nikah? Emang kalau lo di sini lo nggak disuruh nikah? Kan kalau telepon bisa nggak diangkat. Kalau di Garut kan kayak, Emang lo tahu nih orang telepon wah nyuruh nikah nih. iya nggak usah astagfirullah nih, emang penontonnya nyaut ya Ci di sini. Iya. Komentatornya Pegawainya nyaut. Ada telepon dari siapa yang kayaknya nih wah ini bakal nyuruh nikah. ayah sama ibu. Jadi di setiap ngomong apapun ujungnya akan suruh nikah. Iya, kayak misalnya Neng sakit,
nggak enak badan. Terus kayak, ya tuh makanya nikah gitu. Supaya nggak sakit. Biar ada yang jagain, seenggaknya ada yang nemenin kalau ke rumah sakit. Karena kan biasanya sendiri gitu-gitu kan. Oh. Jadi kayak, nggak usah deh. Kalau sakit siapa yang nelpon? Yang nelpon, nggak ngasih tahu. Nah, dia tahu dari mana? Sakit. Misalnya kayak udah tiba-tiba nelpon, sehat, enggak, gitu. Sehat, ya enggak dong, Cing. Kalau lagi sakit. Maksudnya lagi sakit lo nggak nelpon? Nah makin kesini kayak, udah deh kalau sakit kayaknya nggak usah diangkat daripada bohong. Iya nggak sih? Daripada bohong? Iya, ya nggak sih, Cing? Ya untuk nggak bohongnya sih, iya benar. Tapi untuk nggak ngangkatnya tuh belum ya. Tapi kayak, nanti aja deh kalau udah sembuh baru angkat telepon. Ya jadi tahu ibu neneng ya. Iyalah. Bener-bener nggak nonton. Berarti deh. jadi malah dia nih kalau dia nggak angkat, wah lagi sakit nih. Iya. Dia ada nggak kontak lain? Yang nggak nyuruh nikah. Bukan. Apa? Kontak lain yang nggak nyuruh nikah. Kontak lain yang dihubungi untuk mengetahui kondisi lo. Selain nanyain kabar. Iya apa aja. Oh, Maksudnya pengen tahu nih. Misalnya misalnya nenek nggak diangkat, nggak diangkat-angkat nih. Aku telepon si ini Dia abis nonton Barakallah. Iya. Nah, Emang nonton? nonton ibu nenek selalu nonton ya. Mana ini di Barakallah kenapa nggak ada lagi? Cing Abdul kayaknya nggak suka sama gue. Ngoblok. Ngomong kayak gitu. Enggak cuman kayak ini tadi lihat di Barakallah gitu. Iya. Nggak maksud gue dia punya orang nggak yang akan ditanya tentang kondisi lo di Jakarta ini? Pacar lo misalnya? Ada nggak punya pacar, Neneng? Lu kok nggak punya mulu? Sumpah, ini nggak ada tuh. Cing, makanya kan Neneng dari terakhir kita syuting Neneng bilang kenalin atuh Cing. Lo terlalu, ya. Emang nggak? Terlalu apa? Ini terusin, nanti orang berspekulasi. Jangan dipotong, ya jangan gitu. Menggiring opini, nggak ada. Neng, ini gue pengen tanya ya. Lo usia berapa? 28. 28. Memang ya itu adalah usia siap menikah. Betul. Nah, buat lo ya mungkin nggak bisa digeneralisir ya. Kenapa apa omongan atau permintaan orang tua untuk segera menikah itu mengganggu? Tuh, Karena, yang pertama apa? Mungkin Neng kan cucu pertama, anak pertama. Oke. Jadi Neng satu-satunya nih yang diharapin kalau Neneng enggak, berarti adik-adik Neneng kayaknya belum deh gitu. Oke. Terus adik Neneng di Jepang. Bukan itunya. Apa ya? Di lo merasa terganggunya kenapa? Sehingga kayaknya, kalau gue dia nelpon ntar disuruh. Udah bingung mau alasan apa lagi. Udah nggak ada alasan, Cing. Waktu itu kayak, santai lah masih di bawah 25, Bu. Terus kayak, santai lah masih mau film. Udah film. Santai lah Teh Kiki juga belum nikah. Teh Kiki udah nikah. Terus Neng kayak, santai lah Teh Aci belum nikah. Teh Aci udah nikah. Kayak, Neng apa lagi ya kira-kira alasannya? Udah kehabisan alasan buat nolak. Tapi lo pengen nikah? Nah, kan? Dia kok kacau sih. Bang, kalau mau ini abang di sini aja deh bareng-bareng kita. Kayak suaranya doang. Untuk saat ini mungkin belum sejejak itu untuk menikah. Pertama karena ini ya Cing, maksudnya Neng nggak yakin kerjaan Neng akan stabil terus gitu. Kalau misalnya Neng nikah nanti takutnya gimana. Terus Neng harus cari yang suaminya juga mungkin stabil secara finansial. Karena Neneng nggak stabil kan kerjaannya naik turun gitu. Terus kayak nyari pasangan yang kira-kira bisa nggak ya? Nyari pasangan yang nggak cemburu kalau Neneng dapet tawaran film atau kayak peran jadi pasangan orang. Harus bonding kan kalau misalnya di lokasi syuting gitu. Itu susah, Cing. Dari itu susah? Susah. Tapi lo nyari nggak? Nyari! Maksudnya? Nyari aku sampai ke luar Jawa aku. Karena trauma saya yang Jawa-Jawa. Kayak Dating apps? aku premium, Cing. 98.000 satu bulan ya teman-teman kalau mau. Main? Main. Karena aku juga banyak yang ini dapatnya dari Kiki dari dating apps. Dari Kiki. dating apps, Kiki ya. dari dating apps. Terus teman-teman yang Neneng yang lain ada yang dari dating apps. Terus tapi pas Neneng justru kayak dapetnya materi stand up bukan jodoh. Kayak aneh nih cowok-cowoknya. Terlalu aneh di Jakarta, Cing. Jadi kan lo cari yang luar-luar. Carinya, nah kalau
Bentar Cing, Neng memproses dulu takutnya oversharing. Iya. Kalau di luar kebetulan ketemunya kayak di kegiatan. Oke. Volunteer. Terlalu menjurus ya? Enggak, Pak. Nggak Iya. apa-apa. Dapat tapi yang di volunteer itu. PDKT tapi pas di... Yang tadi nelpon. Itu Alif. Oh. Nah, spekulasi itu kan bisa ditanyain tadi pas sebelum camp. Kayak kenapa pas sekarang? Itu Habis Alif ujungnya itu kalau saya kabarin ya. karena Alif selalu curhat ke kosan. Alif, Rais, Ilham. Itu pada curhat ke kosan. Rais apa? Apa? Curhat apa Rais? Yang ini, Cing. Ya udahlah Rais, kata gue, maaf banget. Yang terakhir. Iya, ketemu nggak di stand up Cing? Sama yang Kemarin masih kesini bawa. Sering Yang ketemu mana? dia berdua. Nah, gue nggak tahu. berhijab atau tidak? Oh iya masih berarti. Coba. Emang dia pernah berhijab? Rais Habib loh. Dia turunan Habib. Nggak mungkin, karena Ya. jauh sekali dari kata Habib dia. Ya, Mara Sabesi itu katanya Afam yang ada keturunan Habib. Cing Abdul tahu nggak pertama kali Neneng buka puasa mokel gara-gara Rais Neneng. Masa Habib seperti itu? Kayak jauh banget kelakuan Rais ngajak mokel. Iya, maka gue kemarin ketemu langsung cium tangan sama Rais. Bolak-balik, nggak usah. Iya. Jadi lo sebenarnya udah mengusahakan. Udah banget. Udah mengusahakan dan kadang-kadang orang yang di luar orang yang terdekat lo nggak tahu bahwa lo juga mengusahakan. Seakan-akan lo belum kepengen gitu. Iya, lebih kayak teman-teman tuh, lu tuh nyarinya terlalu ribet Neng, bla gitu. Lah masa yang nggak ribet Cing buat seumur hidup. Itu Kayak- cukup dimengerti itu. Iya Neng, padahal Neng cuma nyari yang kayak baca buku, olahraga, Oke. udah. Gue mah 3 kali loh olahraga seminggu. Oh seminggu kirain sehari. Harusnya kan tiga kali tuh istirahatnya gak sih? Bukan olahraganya. Berarti nggak cukup olahraga 3 kali seminggu. Iya dong. Buatnya ya, jadi yang pengen mendapatkan hati Neneng. Kalau lo udah berteman di Instagram, paling tidak dalam sebulan lo posting lo lagi olahraga. Olahraga terus deh, atlet emang nyari atlet. Iya. Kalau Ilham enggak deh, kayaknya kalau Ilham tuh kayak enggak, kayak Iya. terlalu harus nyari gitu, di Iya. mana bagusnya Ilham. Kalau aku ya, karena udah tahu semuanya Ilham tuh. Harus Cing. dicari lebih detail ya. Iya, misalnya kayak baca buku tuh betul. Kayak misalnya Neng suka baca buku. Oke. Neng nyarinya yang suka baca buku juga. Kayak kalau misalnya baca buku jadinya ada temen diskusi gitu loh. Buku yang habis dibaca terus cerita gitu. Oh, jadi ada ini. Cing Abdel baca buku nggak? Terakhir gue baca buku ujungnya tuh sad ending. Apa? Buku tabungan. Apalagi kalau udah dipotong pajak. Terlalu sad kalau itu. 20% lagi sekarang. Gue udah lama banget gak baca buku. Biasanya kayak ya itulah. Tapi baca-baca, mungkin sekarang Baca berita. kebiasaan sekarang membaca berita yang pendek-pendek, baca buku tuh jadi lama kalau menurut gue. Kecuali novel ya. Oh iya kalau novel. Kalau novel cerita gitu. Cuman kalau misalnya buku-buku yang atau cerpen-cerpen atau buku-buku yang tipis kan ada nih sekarang. Ya. Kayak improvement gitu-gitu itu Neng suka atau buku-buku feminis. Buku feminis. Kartinian kan kemarin nggak ikut. Pas apa? Aku demo aja pengen ikut. Kamisan. Bukan nggak yang kemarin. Kan nggak selalu harus Kartini. Nggak stand up Indo yang Kartinian. Stand up, Cing. Misalnya Neng stand up aja Neng nangis. Nggak dibantuin tahu stand up sama senior-senior. Emang Kayak ada sendiri-sendiri aja deh. Berjuang sendiri gitu. Iya, maksudnya yang lain juga lagi pusing. Ya tapi kan maksudnya katanya keluarga ini konversasi sini. Tapi pas yang berjuang Semuanya bareng-bareng lagi nggak pusing, mau. iya. Neng sampai komut di nikahan di lamarannya Bang Ate pas ngantri apa sih prasmanan sampai ke Bang Arif Berata kayak Bang ini Bang Neng kerja keresahan ini rendangnya enak rendangnya nggak mau bahas sendiri-sendiri. Iya. Jadi sebenarnya lo udah mengusahakan lah semuanya. Udah Cing. Yang bisa. Kenapa lo nggak coba jalur langit? Bagus banget isinya profesional banget, aku kaget aku. Emang kalau jam terbang tuh ya seniorku. Tapi kalau Neneng nikah di Cing, mau nggak jadi saksi?
Mau, ayo tanggal Ke berapa? Garut. Nggak langsung. Di mana? Di mana Di aja gue Garut, di mau. Garut. Gue mamat ke Mamuju ya gue samperin. Jadi Paling jauh saksi. ke Mamuju ya? Ke Mamuju. Oh, paling jauh ke Mamuju. Iya, Neng ke Garut, nggak perlu naik pesawat. Ya, aman lo gue pasti. Di jalur langit usahain. Neng sampai kayak, ya Allah saya mau ini, sampai ya Allah terserah deh. Mau Gimana kasih lo? apa aja. Iya. Mau kasihnya siapa, mau kapan, udah terserah gitu. Udah kayak, udah semua ini gitu. Tapi masih yang berdoa. Kayak kemarin itikaf sama Alif. Ah, Berdoa mau minta dideketin. Waktu itu sempat dekat sama orang, tapi kalau misalnya jodoh deketin, kalau enggak jauhin. ya jauhin gitu. Ternyata makin jauh Ternyata dia. jauh ya? Kejauh banget sampai naik gunung mulu dianya gitu. Oh, iya. Tapi Jalur Langit juga film ya? Jalur Langit film ini nih, calon istri, Cing. Lo jadi calon istri di sana? Jadi calon istri seseorang yang ada di film itu juga. Filmnya masih dirahasiakan? Calon istri, pokoknya nggak ada sesuatu sama Bang Ardit. Cuman kalau misalnya mau nonton endingnya gimana ending sama Bang Ardit, nonton. Kalau mau tahu kenapa, Cing? Ardit itu? Ardit main di film ini juga. Oke. Ardit main di film ini juga. Di film itu di film ini Neng jadi santriwati ceritanya. Bang Ardit tuh jadi santri yang akhirnya jadi guru juga di pesantren ini gitu. Dan Neng kayak ada hubungan sama Bang Ardit. Oh. Gitu. Tapi endingnya masih harus dilihat. Apakah lo calon istrinya siapa? Calon istrinya Bang Ardit, tapi belum tahu nanti di filmnya Neng beneran selesainya gimana, endingnya sama Bang Ardit gimana gitu. Makanya nonton. Lo juga belum tahu? Tahu. Oh, Tahu, tapi emang nonton aja. Gue kira lo syutingnya ada 2 nih. Enggak. Untuk ending. Mau yang A apa yang B? Iya. Enggak. Kayak di Netflix kan ada tuh film kayak gitu. The Black Mirror. Iya, yang kita pilih jalan Iya, cerita sendiri. Tapi ujung-ujungnya kan tetap sama Tetap sama. kan. Iya. Black Mirror gitu. Lah kalau ini kan mencet, Cing, di bioskop Di gimana bioskop, mencetnya? Ya siapa tahu ada tuh yang kayak ayo Voting. Ya voting yang siapa berani. Merah apa biru. Iya. Ya, ini tuh sama Bang Ardit. Kupilih Jalur Langit memang ini cerita berlatar belakang pesantren. Pesantren di Jawa, kita kan, nah ini kan sekarang Gen Z termasuk neneng banyak yang takut untuk nikah atau misalnya memulai hubungan atau nikah muda. Sebenarnya nikah muda dan menikah itu atau punya hubungan nggak semenakutkan itu. Karena yang ditampilin di sosial media tuh yang jelek-jelek, yang selingkuh lah, yang kekerasan rumah tangga. Nah, di sini tuh kita ngasih sudut pandang lain tentang pernikahan, bahwa pernikahan tuh nggak semenyeramkan itulah gitu. Iya. Karena kan angka pernikahan di Indonesia turun, Cing. Perceraiannya Naik. Iya, perceraian naik. Pernikahannya turun. Pernikahannya turun, perceraian naik. Iya. Oh. Karena sekarang kayak mungkin orang-orang udah lebih terbuka, mungkin kalau misalnya janda tuh nggak sejelek itu sudut pandangnya, terus atau mungkin kayak emang nggak siap, atau Neng juga nggak ngerti lah anak-anak zaman sekarang gitu. Ada yang FOMO, nikah karena FOMO. Nah ini kan kayak didasari landasan sudut pandang agama juga gitu-gitu. Oh, ya. Lo memang santri, hanya sekedar santri di sana, bukan anaknya kiai yang disantrenin. Enggak, Neng di sana santri. Terus kayak kalau misalnya yang anak kiai itu Zi sama Emir. Oke. Yang memerankan Amira, tokoh utamanya, dan Ustadz Furqon. Nah, Bang Ardit di situ jadi ustadz juga. Ustadz apa? Ustadz Afif namanya, tapi kayak nggak Afif ustadz. Syafi? Enggak, bukan. Bukan. Kayak itu Betawi banget ya, Cing, Iya. ya, kayak Ustadz Betawi. Kita syutingnya di Malang waktu itu. Oke. Syutingnya di Malang. Oh. Tayang. Jadi kayak lo nih memilih beberapa calon di sini. Enggak, cuman kayak perjalanan hubungan antara Neng kan sebagai Wati, antara Wati dan Ustadz Afif yang diperanin sama Bang Ardit itu enggak selalu lurus-lurus aja, tapi kita tuh ada di pertengahan, kita tuh ada di tengah-tengah hubungannya antara Emir sama Z gitu di film ini. Jadi gitu. lo namanya memang di situ santriwati, panggilannya Wati. Enggak,
Namanya Wati, tapi jadi santriwati kebetulan, gitu. Baru gue yang jadi santrinya siapa kalau Watinya lo doang? Tapi kayak jadi santriwati di situ, jadi nggak sesusah Bang Ardit lah, karena Bang Ardit di film ini tuh harus jaga wibawa, harus lebih bijaksana, harus Sebagai pengajar ya? Karakter sebagai pengajar gitu. Kalau Neng kan murid. Oh iya. Gitu. Ya. Ini kapan sih tayangnya, Neng? Ini tayangnya tanggal 23 April 2026 serempak di bioskop Indonesia. 20 harian lagi lah. 20 harian lagi. 20 harian lagi. Ini Cing Abdul nonton dong. Insya Allah ya. Kebanyakan ini ya promo film di situ, terus kayak bingung mau nonton yang mana. Ih, banyak loh yang promo film di sini. Iya, banyak banget. Bang Ardit kan sebelumnya juga kesini kan? Tapi dia ngomongin kisah cinta dia sama Suci. nggak ngomongin promo film. Yang promo si Nainya di sini. Oh, Kak Sucinya datang nggak waktu itu kesini? Datang. Sama Kak Suci? Iya. Oh, terus tertekan nggak Bang Ardit? Enggak. Santai aja. Santai. Emang dia tertekan sama... Kan dia suami-suami takut istri, karena Kak Sucinya kayak lebih pintar daripada Bang Ardit. Jauh sih. Iya kan, Kak Sucinya pintar banget. Iya. Bang Ardit tuh plenger, kayak syuting ini aja dia suka gitu-gitu. Iya. Dia syuting ini kameranya nggak nyorot ke dia langsung kayak pura-pura jadi orang gila, Cing. Aneh banget lah Bang Ardit dibanding Kak Sucinya. Iya. Dia kesini sama Suci. Udah beberapa komik komik dan istrinya kok kesini. Siapa aja, Man? Oza sama Ivzi sama istrinya. Bang Babe. Babe sama istrinya. Iya. Ini enggak ya Bang Yibzi, anak-anaknya JLS? Rispo belum sama istrinya. Bang Ebel. Ebel sama istrinya pernah. Awal-awal malah itu. Lucu banget soalnya hubungan rumah Ebel, tangga mereka. Iya lucu banget. Ebel gue datang tuh di Bekasi. Istri Cing Abdul pernah? Pernah, sama istrinya Debbie, sama istrinya Gilang. Oh iya. Nanti sama yang suami Musdalifah. Udah. Itu sebelum berantem di sini. Itu sebelum berantem di sini, berantem di kosan Neneng. Sebelumnya itu baru ngobrol. Di sini di kosan Neneng mereka nggak ngobrol. Satu-satu ngobrolnya. Jadi Musdalifah dulu ketemu Neneng, abis itu Bang Dian ketemu Neneng. Dalam rangka curhat? Iya, curhat. Jadi kayak yang satu nunggu di lantai 2, karena di lantai 2 communal space, terus kayak ya giliran. Terus Neneng kayak ngelihat nonton di Cing Abdul, alhamdulillah ada Cing Abdul. Kayak sengaja rumah tangga mereka. Ini juga baru ngomong katanya lagi berantem, emang iya. Iya, tapi ngasih tahu berantemnya gara-gara apa di sini waktu itu? Ngasih tahu. Yang gara-gara nongkrong kan? Iya. Nah, Neng tuh makin takut menikah karena teman-teman yang sudah rumah tangga curhatnya ke Neneng. Giliran berantem ke Neneng, giliran mesra-mesraan gak cerita. Jadi Neng makin kayak takut untuk berumah tangga. Dia berapa kali datang ke lo, Neng? Beberapa kali. Beberapa kali ya? Iya, sebutin berapa kali misalnya. Mungkin lebih dari 5 kali lah. Dari 5 kali? Iya. Dalam rumah tangganya yang berapa tahun? Sejauh ini berarti kan dia nikah tahun 2018 ya? Ya 2018 sampai 2024 tuh berarti 6 tahun? Iya 6 tahun. 5 kali, masih ada 300 hari lebih dalam setahun. yang di luar kosan kan nggak dihitung. Maksudnya kan bisa by telepon gitu-gitu. Iya. Tapi lebih banyak hari yang bahagia, Neng. Gitu ya, Cing? Iya, harusnya kalau kita hitung pakai hitungan kasar aja. Gue karena udah tua kali ya, jadi malas berantem. Oh, kalau udah tua makin kayak, ya udah deh lebih santai, lebih tahu satu. Iya, kayaknya sih udah. Kalau udah tua terus berantem curhatnya ke siapa? Enggak, gue enggak curhat. Berantem mah sebentar gue udah. Diem aja sebentar nih. Cara menyelesaikannya gimana? Karena kalau di gue ya tidak ada masalah prinsipal lagi kali ya yang ini. Cuman masalah-masalah kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja gitu. Cara baikannya gimana? Langsung baik aja udah. Tanpa minta maaf gitu. Oh, minta maaf kalau ini. Anak gue, istri gue kalau ini minta maaf. Terus kalau dia masih cemberut, ya udah sebentar, paling sejam nggak nyampe udah ini masih ini lagi. Nggak, Cing? Kayak ngebujuk pakai apa? Makanan. Enggak ya? Orang dia aja gue minta masakin gue, masa gue minta ngasih dia makanan. Atau siapa tahu maksudnya kayak ngasih coklat gitu, itu enggak? Udah enggak kalau misalnya udah tahu. Enggak. Awal-awal nikah?
gitu nggak? Enggak juga. Jadi apa nih? Maksudnya nggak perlu dibujuk istri. Nggak perlu karena hal-hal itu bukan kayak beliin makanan, gue bukan tipe love language yang begitu. bukan untuk special occasion aja. Suatu saat gue bawain makan, misalnya gue lagi syuting ini. Oh, pulang ini bungkusin. Iya, gitu. nih enak nih kayaknya istri gue senang gue bungkusin. Atau istri gue dari mana gue senang lupis, tiba-tiba dia bawain. Jadi nggak spesial lagi gitu. Itu udah sering dilakukan gitu. Cing Abdul kan nikah udah berapa puluh tahun berarti? 18. Iya, 18 tahun. Nah, buat anak-anak komik yang baru nikah, terus tiba-tiba berantem. Secara prinsip kan dulu mungkin pernah berantem gara-gara hal yang prinsip. Terus cara menyelesaikan masalahnya menurut Cing Abdul gimana? Atau misalnya ada teman-teman yang curhat sama Neneng. Neneng bagusnya ngasih saran apa ke teman-teman? Gue aja belum nikah, lu ngapain gitu? Ya, karena Neneng bingung kadang kayak ya udah diobrolin aja nggak sih? Jadi misalnya kadang mereka nggak pengen ngobrolin secara langsung karena gengsi. Jadi Neneng yang jadi penengahnya, penyalurnya kayak ini kata ini gini. Pertama mungkin memang harus diomongin ya. Harus diomongin apa yang jadi ketidaksukaan kita. Harus diomongin. Mungkin ini kalau yang dari gue ya, mungkin di tempat lain tidak bisa diaplikasikan. Kalau menurut gue, pernikahan itu adalah kompromi antara dua orang nih. Kompromi itu kan artinya melakukan sesuatu hal yang kita tidak sukain. Tapi tetap kita lakuin. Nah, semakin besar kompromi kita kayaknya semakin gampang selesai permasalahannya. Kadang-kadang ada. Ini sebenarnya yang bikin malu ngomong ke pasangan itu kadang-kadang memperuncing permasalahan. Sehingga akhirnya pasangan menebak-nebak nih orang kenapa gitu ya. Nah, berarti jangan malu dong, Cing. Harusnya sih. Harusnya nggak malu ya. Harusnya itu apalagi kalau mereka pacaran, harusnya itu udah selesai di masalah pacaran, masalah nggak mau ngomong apa yang bisa diomongin atau enggak gitu. Tuh dengerin ya teman-teman yang udah nikah, jangan main ke kosan Neneng. Tonton podcast ini. Pusing saya. Pada gila ya teman-teman ini. Tapi kan kalau ini lo jadikan modal lo nikah, berarti lo udah enak dong. Nih yang kayak gini-gini nih untuk tipe cowok, misalnya lo dapat suami nih, tipe cowoknya lo udah tahu. Lo ambil pelajaran dari teman-teman yang sering curhat, yang tipenya agak mirip lah gitu. Iya. Jadi lebih gampang dong. Iya, tapi justru karena mungkin karena Neneng terlalu terbuka di awal untuk ngasih tahu Neneng tuh nggak suka yang gini-gini, Neneng sukanya yang gini-gini, atau misalnya Neneng sukanya baca buku, terus dia nggak suka baca buku, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi mungkin jadi nggak sengobrol itu nggak apa-apa kan Neneng. Jadi gitu, mungkin kayak jadi terbuka di awal, udah nggak penasaran lagi cowoknya. Mungkin ya. Kalau gue sebagai cowok ya. Harus penasaran gitu nggak sih, Cik? Begitu deketin terus dia, ceweknya ngomong, gue pengen ini. Oh enggak langsung gitu. Maksudnya kayak baca buku, nggak suka baca buku apa. Terus kayak aku nggak baca buku, baca dong. Iya kayak, ayo dong ke perpustakaan. Library date, ya. Iya, jadi kayak bingung ngobrolin apa ya. Nih Adul, tapi ini bisa dijadikan contoh mungkin ya. Mamat itu dulu juga agak kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Tapi kan dia dari fans, Bang, Cing. Oh, enggak, maksudnya kalau dia sebelumnya kan juga udah berpacaran. Ini udah diceritain sih, jadi gue bisa ceritain juga. Berarti dia udah berpacaran, tapi ada tetap gagal-gagal terus. Karena begitu dia berhubungan sama perempuan, dia tuh langsung kasih tahu. Tipenya gini. Bukan sekedar itu, lo harus mau gue ajak tinggal di fak-fak. Masa sih? Iya. Langsung? Iya. Mungkin harus nurunin beberapa hal yang, ini kayaknya tidak terlalu urgent deh. Yang ini nggak apa-apa deh. Dia nggak baca buku nggak apa-apa, asal buku tabungannya tebel gitu, misal. Neng tetap, ini lagi maksudnya kalau misalnya buku tabungannya tebel tapi pelenger gitu, kayak gitu. Iya, kan artinya seenggaknya ngobrolnya cocok gitu sih Neneng. Artinya yang tidak bisa ditoleransi adalah pelenger. Iya betul. Maksudnya kalau udah pelenger ya udah nggak usah diterusin. Tapi ini udah oke nih kayaknya nih, ngobrolnya udah oke. Nggak pelenger, tapi
nggak baca buku, ya udah nggak apa-apa lah. Orang ternyata ngobrolnya masih enak Oh kok. iya sih. Ternyata masih nyambung kok gitu. Iya, kayaknya Neng harus gitu deh. Atau ada beberapa hal juga yang harus, ini kayaknya nggak perlu deh untuk syarat begini, ini terlalu spesifik dah. Iya. Ada harus nanti kalau gue main film dia nggak boleh cemburu ya. Iya. Saya cemburu nggak apa-apa, karena wajar. Tapi kalau misalnya angkanya gede kan sayang ya kalau ditolak, maksudnya seenggaknya jangan ngelarang gitu kalau angkanya gede. Lah, angka gede cing sebulan doang kan lumayan ya cing. Iya, misalnya itu jadiin ya sampai setahap ini dia boleh cemburu gitu. Kecuali dia mau gantiin uang proyeknya. Betul, buku tabungannya. Betul, lagi-lagi buku tabungannya, bener. Jadi yang ini tidak bisa ditoleransi. Kalau dia ini nggak ada ya udah nggak mau. Tapi yang lain masih bisa ditambal sama kelebihan dari tempat yang lain. Iya sih kayaknya harus gitu deh. Nggak bakal nemu yang benar-benar kita mau 100% memang. Yang suka baca. Betul, yang olahraga. Yang dua itu doang sih. Dua itu doang. Iya. Suka baca sama olahraga. Maksudnya Cing Abdel aja olahraga gitu, apalagi anak-anak muda. Apa lu ngomong Cing Abdel aja udah tua. Lu gitu. Enggak, maksudnya apalagi yang masih produktif banget. Okay. Masa yang olahraga, Cing? Maksudnya kan sekarang kita semuanya aware sama kesehatan kan. Iya. Kayak itu bare minimum nggak apa-apa. Betul, iya. Olahraga. Iya. Oke, tapi di film Jalur Langit ini, lo ada nggak sesuatu yang lo dapet ini ternyata pernikahan ada atau banget. Atau ternyata untuk mendapatkan pasangan harus apa gitu? Ternyata mendapatkan pasangan tuh cari yang kita bisa sama-sama sefrekuensi, misalnya sama satu hal penting. Okay. Misalnya kayak sudut pandang kita tentang keluarga, kayaknya itu penting deh kalau sama gitu. Jadinya nggak slack, karena kayaknya kalau urusan keluarga sensitif ya. Atau misalnya sama-sama sudut pandang tentang agamanya tuh satu sudut pandang. Ada kan yang mungkin maksudnya sama-sama NU gitu misalnya. Muhammadiyah juga nggak apa-apa, Persis juga nggak apa-apa. Nah, maksudnya tuh kayak ada misalnya agnostik atau ateis, tapi kitanya sangat-sangat agamis kan agak susah, gitu. Itu sih yang Neng pelajari dari film ini, ada punya porsi yang sama tentang beberapa hal yang besar di kehidupan kita, salah satunya agama, gitu. Punya menu yang sama. Nih, Bang, sini dah demi Allah kata gue mah. Waswis. Tapi ini bener-bener cocok ditonton sama Gen Z. Gen Z tuh umur berapa sih? Gen Z tuh 98 ke atas. Ke bawah maksudnya. Lahirnya? 2000. Iya. Lahirnya? Iya, kayak atau millennials yang belum nikah. Ujung-ujung milenial. Millennials ujung. Cing Abdel apa? Baby boomer. Tahun 70 apa? Baby boomer ya? Baby boomer gak sih? Iya kan? 70? Boomer. Atau Gen X? Enggak dong, enggak Gen X. Iya, enggak apa-apa. Boomer tuh? Boomer tuh ibu neneng. Tahun? Baby boomer. Boomer tuh kayaknya yang lebih tua, nenek. Oh, Gen X. Udah gen-gen juga gue. Ada Gen Z, Gen X, sekarang Gen Alpha. Anak Cing Abdel Gen Alpha. Yang SMP nih? Iya, yang cover-cover lagu itu. Itu apa ciri-cirinya? Ininya, tahun lahirnya. Bukan. Gayanya, stylenya. Stylenya ini Gen apa? Pakai boneka-boneka. Kalau misalnya pakai tas ada bonekanya. Iya. Nah itu bawa tumbler. Tumbler bawa. Punya aksesoris yang rantai-rantai. Iya. Nah atau ininya mulet apa? Itu rambut enggak. Wolf cut dong. Wolf cut iya. Poni. Dia wolf cut. Terus bajunya tuh yang ngatung-ngatung dikit, yang segini, tapi kan ini kita segini ya. Ini segini gitu. Lebih baju-baju band, tapi band-band yang kayak BTS. Enggak, ini tua, Cing. Tapi dia pakai Blackpink. Nah, Blackpink. Pakai dia. Konser. Nirvana dia pakai senang. Betul, tapi kan itu gara-gara Cing Abdel, bukan gara-gara pergaulannya. Maksudnya dia senang pakai baju band gitu. Betul, tapi bandnya dia. Iya, bukan band-band bapaknya, bukan. Karena kan kalau itu kayak disupport kan pasti. Iya dong. Iya. Ayo gitu. Terus gitu. kayak ngomongnya pakai bahasa Inggris. Iya. Terus ada yang kayak red flag, green flag, atau kayak
Kalau Six Seven? Six Seven apa ya? Nah, kalau Gen Alpha tuh Apa ada itu? Six Seven ya kan? Hah, Gen Alpha? Lu Apa cari. Six Seven? Six Seven itu kalau ditanyain sama Gen Gen Alpha Alpha? atau Gen Tahu. Z, dia tahu Six Seven. Tapi tolong jelaskan apa itu Six Seven. Mereka nggak ada yang tahu. Apa itu, Cing? Digunakan kapan? Itu band. Bukan, istilah aja. Oh. Six Seven coba apa? Coba Six lihat. Seven. The band Six Seven. Terus Street. istilah Six Seven aja. Di chat GPT aja. Istilah Six Seven. Six Seven bukan sih namanya? Dia juga nggak yakin. Hah? Oh, dalam bahasa gaul. Nah, benar kan Six Seven. TikTok, Instagram seringkali memiliki arti spesifik atau sekedar isyarat lucu. Ruang kebersamaan. Tuh, apaan? Nggak ada ininya. Nggak ada konteksnya. Nggak ada Sini juga nggak konteksnya. tahu kalau itu. Dipakainya kapan gitu? Karena kan Six Seven gitu. Tiba-tiba dia Six Seven. Hah, maksudnya anak Cingabla tiba-tiba Six Seven. Kalau sama teman-temannya ya. Terus begitu gue tanya, Six Seven apaan sih? Dia ngerasa kaget. Kok ya tahu gitu? Oh ya? Six Seven apaan? Dia nggak bisa jelasin dia untuk itu kayak 11-12 nggak gitu? Enggak. Oh. Ada Six Neng Seven. juga nggak tahu Six Seven. Wah, lu kurang Oh my Gen God. Alpha lo. Ih, Neng kurang Gen Alpha. Tuh Apa? ada Six Seven lagu Dud Six Seven. Kayak rapper. Tapi emang dipakai Six Sekarang Seven. kan tensi. Tensi Hipdut. Asu. Ya jangan asunya, kan ada yang lain. Asu Oh, judul lagunya kan? asu. Iya kan? Yang tinggalin. Iya. Nah, gitu-gitu kan. Oke. Anaknya Cing. Abra Apa gitu sih? nggak? Iya, dia suka. OAJJ. Oh, Tahu jadi nggak? apa tuh? Itu setiap di lagunya Tensi selalu ada openingnya OAJJ. Oh. Itu Naila. Pakai cincinnya ditelunjuk? Enggak, kalau gue belum perhatiin. Ditelunjuk. Maksudnya cincinnya tuh pasti ada yang ditelunjuk itu. Oh, Itu belum gue Gen lihat. Alpha atau Gen Z. Tapi Wolfcut iya, terus Wolfcut, ujungnya ya? diwarnain. Betul. Atau misalnya satu doang, Iya. selai yang diwarnain. Benar itu. Gitu. Oh, gitu. Oh. Kayak gaul gitu, Cing. Nah, ini film ini juga cocok banget ditonton sama anak-anak generasi sekarang. Maksudnya kan kalau misalnya Cing Abdul mungkin kalau nonton ini mungkin buat mengenang masa lalu, Oke. gitu kan. Kalau gue nonton sama anak gue yang masih SMA, Oh, cocok banget. karena Ini nggak cuman, maksudnya pernikahan yang di bold, tapi kayak hubungan cinta-cintaannya juga, gimana cara malu-maluannya, ada puisi-puisiannya. Cara pacarannya tuh kayak masih tukeran puisi gitu-gitu, nggak yang pernikahan banget gitu, nggak. Dan ada hubungan pertemanan, keluarga di sini gitu, terus kayak rasa belum move on gitu-gitunya tentang masa lalu itu tuh dibahas di sini. Kalau misalnya kita nonton nih, kita nonton film ini, film ini yang coba mengadaptasi suasana kehidupan sebenarnya, atau film ini yang mau ngasih tahu nih kehidupan pesantren kayak gini? Lebih ke cara orang berpacaran zaman sekarang, dan di film ini itu beda. Maksudnya kita bisa ada dua pilihan kan. Kayak sekarang kan kayak banyak yang FWB lah, bla bla bla. Nah, ini tuh kita ngasih sudut pandang, kita bisa loh berhubungan atau kayak punya relationship sama orang yang nggak dengan cara itu. Gitu. Nah, di film ini juga hubungannya tuh bukan yang ini nikah nanti gini ya, cuman ini realita bahwa pernikahan tuh nggak selalu yang manis, tapi ada juga masalahnya, cuman nggak semenakutkan itu dan bisa diatasi. Bisa diatasi. Gitu. Tapi udah ada pernikahan dong berarti? Apa? Udah ada pernikahan dong? Ada pernikahan. Di Ada sini? pernikahan. Iya, di sini Amira dan Zi sama Emir di film ini tuh menikah. Oh, dia menikah. Iya, dan ada konflik juga di ada rumah konfliknya. tangganya itu. Terus kayak, tapi konflik pernikahan tuh kan nggak selalu yang selingkuh, KDRT. Ada juga hal-hal kecil. Nah, ini tuh kayak realita di kehidupan nyata tuh bisa aja seperti ini, tapi kita cara nyelesain masalahnya juga bisa, jangan langsung kayak apa-apa udahlah pisah, apa-apa pisah gitu. Di sini dikasih bahwa ada kok yang happy ending gitu. Nikah tuh menyenangkan. Ada di sini. Ada di sini. Tapi dikasih tahu juga bahwa ada potensi untuk naik turunnya. Gitu. Oh, iya, Bu. Tapi ini ringan kok, film yang ringan, yang nggak harus mikir. Terus kayak dari trailernya Neneng liatnya manis banget.
Gitu, dan komedi. Komedinya ada? Komedinya ada. Ada gitu. Komkonnya? Enggak, tapi komedinya adalah situasinya, emang situasinya udah komedi. Oh, Gitu. oke. Karena ada Ardit ya, Ardit di situ kayak sekalian. Ya. Gitu, Cing. Udah premier? Udah belum? Premiernya tanggal 15 April. Untuk undangan-undangan aja ya? Iya. Iya. Iya, kalau Cing Abdel bisa hadir, Neng mau banget ngasih undangannya, tapi kan sibuk ya, barakallah. Lu kok nggak pernah datang lagi, barakallah? Waktu itu kan terakhir sebelum puasa. Yang di masjid? Iya dong, emang barakallah ada di warkop? Enggak, di rumah ada. iya? Rumah Maksud Ustadz apa? Solmed. Di rumahnya Ustadz Suki. Itu dari kemarin-kemarin? Iya, kemarin pas lagi sama lo, pas lagi di masjid. Neng selalu di masjid. Iya. Kalau di rumahnya siapa ini ibu-ibunya? Ibu-ibunya. Datang ke rumahnya ibu-ibunya juga penontonnya? Oh enggak, kalau di rumah nggak ada, nggak Oh, pakai nggak ada penonton. penanya, Nggak ada oke. jamaahnya, nggak ada. Oh, nggak ada jamaahnya. Iya. Gitu, Cing. Oke lah, Neneng, terima kasih sudah hadir Makasih sini. banyak, Cing. Mudah-mudahan segera mendapatkan jawaban dari doa itikaf kemarin. Amin banget. Amin, Iya. amin banget, amin. Doa-doanya mudah-mudahan segera terwujud. Jadi yang pengen nonton Film Kopi Neneng Lebaran. sebagai calon istri, apakah nanti jadi istri beneran atau enggak? Siapa Mudah-mudahan pasangannya? ya. Ya, Karena kan di seri sebelumnya Neng kayak sama mantan Neneng di series itu ternyata beneran putus. oke. Ini mudah-mudahan jadi istri, beneran jadi istri. Beneran di jadi istri. Realitanya. Sama orang yang di situ suami lo juga? Jangan dong, kalau itu kan Jangan. aku dijambak kasuci Oh, kamu. iya, gitu. iya. Oh, berarti nikah sama Ardit? Kan ceritanya pasangan. Oh. Kan Neng belum tahu ini nikah atau nggak sama Bang Adi. Iya. Gitu, Iya, iya, Cing. iya. Oke, Neng, terima kasih ya, Neng ya. Makasih banyak, Cing. Iya, kalau Oh ya, promo. jangan lupa nonton film Kupilih Jalur Langit tanggal 23 April 2026 serempak di bioskop Indonesia. Harus nonton, ajak gebetan. Nah, betul. PDKT-an atau mantan itu cocok banget sih Ya, buat. kok ngajak mantan? Lah, nggak ada yang tahu, siapa tahu setelah nonton film ini jadi balikan terus nikah. betul. Kayak ngasih sudut pandang lain, Iya, pokoknya iya, nonton. iya. Silakanlah semuanya tanggal 23 April di bioskop-bioskop. Mau kesayangan lo kayak nggak sayang kayak bioskopnya nggak apa-apa. Yang Nggak penting ada apa-apa. filmnya lo nonton aja. Iya, sama orang Oke. tersayang. Ya, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah.